Adeline? Hai gengs, terima kasih untuk kamu yang sudah mampir. Kali ini saya akan membahas sebuah film romantis berjudul The Age of Adeline. Film ini dibintangi oleh istri Ryan Reynolds, yaitu Blake Lively. Jangan lupa like and subscribe, dan kita langsung saja pada ceritanya. 1908. 45 years old? Yeah. Satu Januari 1908 telah lahir seorang bayi di rumah sakit San Francisco yang kemudian dinamakan Adeline. Ia adalah anak sematawayang keluarga Bowman. Pada 1929, Adeline kemudian bertemu seorang insinyur muda yang kemudian menjadi suaminya. St. Mary's Cathedral in San Francisco. Years later, Adeline gave Ia pun dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Fleming. 1937. 8 workers and 2 Namun suaminya meninggal beberapa tahun kemudian. Suatu hari di tahun 1935, saat itu Adeline telah berumur 29 tahun. Ia mengendarai mobilnya sendirian melewati jembatan. Hari itu salju pertama kali turun di California. Karena tak begitu fokus, mobil Adeline pun jatuh ke sungai yang beku. Ia pun mengalami hipoksia yang kemudian jantungnya berhenti berdenyut. had dropped to 87 degrees Hari itu tak ada seorang pun di sana untuk menyelamatkannya. and slowing her heartbeat. Namun tiba-tiba sebuah petir bermuatan listrik tinggi menyambar mobil Adeline. Ia pun kembali pulih dan nyawanya berhasil selamat. Causing her to draw her first breath. Namun Adeline tak pernah menyadari kalau mulai saat itu ia tak akan pernah bisa menua. Adeline menuju sebuah tempat di mana ia akan membuat identitas barunya secara ilegal. Identitas barunya kini bernama Jennifer. Ia terpaksa harus mengganti identitasnya setiap 10 tahun sekali untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan. Nice work. Honey, I'm home. Jika kalian berpikir kalau awet muda itu sangat menyenangkan, itu tidak berlaku pada Adeline. Adeline? Ia tak akan lupa bagaimana ia selalu menjadi pusat kecurigaan, dan bahkan FBI pernah menahannya untuk dijadikan bahan penelitian. 45 years old? Adeline? We're just going to run a few tests on you. Ia pun mau tak mau harus hidup berpindah-pindah dan terpisah dari anaknya. Adeline bahkan pernah bekerja di bagian administrasi Fakultas Kedokteran untuk mencari informasi sebanyak mungkin tentang apa yang terjadi pada dirinya. Namun tak ada satupun referensi yang ia dapatkan untuk menjelaskan kondisinya. Hal yang paling menyakitkan baginya adalah selalu menyaksikan orang yang ia sayangi menua dan kemudian meninggalkannya. Kini Adeline yang sudah berusia seabad lebih tentu sudah paham dengan seluk-beluk kota dan perkembangan manusia. Ia sudah terbiasa dengan hal-hal yang akan terjadi dan menyesuaikan diri. Suatu malam, tepat tanggal 31 Desember, Adeline janjian dengan seorang temannya yang tunanetra. Mereka berniat merayakan perpisahan tahun pada sebuah acara. Happy New Year. Oh, hey, Amanda. Meski banyak pria-pria muda yang mencoba mendekatinya, Adeline hanya terpaku pada seorang pria bernama Alice. Namun ia terlihat kecewa ketika melihat seorang wanita mendekati Alice. Alice yang memiliki ketertarikan yang sama lalu mengejar Adeline yang saat itu berniat untuk pulang. Place with better food. My apartment. Adeline pun menunjukkan kalau ia tak tertarik lagi dan menyinggung soal perempuan yang mendekati Alice. Alice kemudian menegaskan kalau perempuan yang dilihatnya tidak lebih dari seorang teman. Namun itu tidak mengurungkan langkah Adeline untuk meninggalkannya.
Usaha Alice pun sia-sia. How do we get in touch? Happy New Year, Ellis. Keesokan harinya Adeline pun bertemu dengan Fleming yang kini terlihat semakin tua. Adeline tampak khawatir dengan keadaan anaknya yang kini akan berencana tinggal di panti jompo. We cannot do this. Not any. Dengan nama barunya sebagai Jenny, Adeline kini bekerja di sebuah perpustakaan. Tak disangka ternyata Alice berhasil menemukan dirinya. Alice pun berniat menyumbangkan ribuan buku di perpustakaan itu. Ia juga memberikan Adeline beberapa buku tentang puisi. Awalnya Alice kesulitan untuk mendekati Adeline, namun ia tak menyerah dan akhirnya Adeline mau diajak untuk jalan-jalan. Someplace you've never been. That's impossible. I mean, Seperti yang dijanjikan, Alice pun mengajak Adeline untuk ke sebuah tempat yang belum pernah didatanginya. Mengingat Adeline sudah hidup begitu lama, tentu saja ia sudah mengetahui banyak tempat. Tapi kali ini Adeline memang belum pernah melihat sebuah tempat di mana ada sebuah terowongan tua peninggalan Perang Dunia II. Di sana Alice pun banyak menceritakan tentang dirinya. Namun sayang tidak seperti dirinya, Alice tak mendapatkan informasi apapun tentang Adeline. Merasa Alice akan menginterogasinya, Adeline pun pamit pulang. Di perjalanan pulang, Alice kembali berusaha mengajak Adeline untuk makan malam. Seperti biasa, ia tak menyerah dan berhasil mendapatkan janji bertemu kembali. Yes! Malam itu di rumahnya, Alice memasak makanan untuk makan malam mereka. Alice pun mulai berkisah kalau ternyata ia pernah melihat Adeline sebelumnya. Alice mengingat itu dengan sangat detail dari rambut Adeline yang dikuncir hingga baju yang dipakainya. Saat itu entah mengapa Alice sangat yakin suatu saat ia akan bertemu dengan Adeline. Suatu hari saat melewati sebuah taman, Adeline teringat kembali pada seorang pria puluhan tahun yang lalu. Pria itu nampak menantikan seseorang sembari memegang sebuah cincin di tangannya. Tanpa sadar, air mata Adeline pun menetes mengingat itu. Keesokan harinya, tanpa diduga, Alice ternyata mengetahui alamat rumah Adeline. Hal itu membuat Adeline marah karena Alice datang tanpa memberitahunya. Ditambah lagi, ia tak pernah memberikan alamat rumahnya karena ia tak ingin Alice tahu tentang dirinya. Ia pun berkata kalau ia tak ingin bertemu lagi dengan Alice dan ia akan segera pindah. Ditinggal seperti itu, Alice pun menjadi sangat kecewa. Hari itu Fleming datang ke rumahnya untuk membantunya membereskan barang-barang. Melihat album-album lama, Adeline menjadi iri pada anaknya yang bisa hidup normal dan menikmati masa tuanya. Sementara dirinya selama ini hidup sendiri, berpindah-pindah dan lelah merahasiakan identitasnya. Ia bahkan tak bisa bersama seseorang yang dicintainya seperti Alice. I'm just tired of running. Fleming lalu meminta ibunya untuk berhenti berlari lagi, karena ia yakin pemerintah sudah tak akan mengejarnya lagi seperti dulu. Orang-orang yang mencurigainya tentu sudah lama meninggal. Sekarang adalah bagaimana agar Adeline mensyukuri keunikannya yang ia miliki dan berani untuk hidup bersama dengan orang yang dicintai. Adeline akhirnya memutuskan mencari Alice lagi untuk meminta maaf. Mr. Jones, you got a guest down I here. tell him how sincerely sorry I am. Seperti yang dilakukan Alice padanya, kali ini Adeline pun berjanji akan mengajak Alice ke tempat yang belum pernah didatanginya. Malam itu Alice pun mengajak Adeline untuk menghadiri pesta ulang tahun perkawinan orang tuanya yang ke-40 pekan depan nanti. Adeline pun setuju. Mereka pun memulai perjalanan menuju rumah orang tua Alice. Saat mendekati rumah, mereka tak sengaja bertemu adik Alice di jalan. Ia pun berkenalan dengan Adeline. Jenny, this is my sister. Nice to meet you. Di rumah, ayah Alice bernama William terdengar tak begitu suka dengan pacar Alice, mengingat Jenny hanyalah seorang pustakawan dan tak cocok dengan anaknya Alice yang jenius dan dermawan. Namun semua itu berubah total ketika ia pertama kali melihat Jenny.
Dad, this is Adeline. Jenny, actually. Suasana tiba-tiba menjadi kaku. You look exactly like this old friend of mine. That's my mother. Ia pun berbohong kalau Adeline sudah meninggal 6 tahun yang lalu. Mereka pun menyangka kalau itu adalah kebetulan yang luar biasa. Katie merasa tak nyaman mendengar William berkata kalau ia sangat dekat dengan seorang gadis bernama Adeline. Karena malam sudah larut, Alice dan Adeline pun memilih untuk beristirahat saja. William masih sedikit terguncang. Perasaannya seperti tak menentu. Ia tak bisa tidur dan terjaga sepanjang malam. Pikirannya kembali ke masa lalu di mana ia pertama kali bertemu dengan Adeline. Saat itu kebetulan ia mendapati mobil Adeline yang mogok. Sejak pertemuan itu mereka pun menjadi dekat dan kemudian menjadi sepasang kekasih. Seperti William, Adeline pun tak bisa tidur. Ia tentu saja masih sangat mengingat William. Pagi harinya, William pun meminta maaf atas kejadian semalam saat pertama kali bertemu Jenny. Ia berharap sikapnya pada Jenny tak akan membuat Alice tak nyaman dan memalukan. Saat kumpul kembali, Katie lalu bertanya tentang pertemuan suaminya dengan Adeline. Topik yang membuat Jenny tak begitu nyaman, namun ia mencoba untuk tenang. William lalu berkisah kalau mereka bertemu saat mobil Adeline mogok. Ia pun berkata kalau Adeline menguasai 4 bahasa. Alice pun menimpali dan berkata kalau Jenny pun demikian. William juga berkisah kalau berkat Adeline ia berhasil menyelesaikan studinya sebagai mahasiswa kedokteran. Ternyata hal itu membuat Katie menjadi cemburu. Enough, William. Ia kesal dan meminta William untuk berhenti bernostalgia dengan Adeline. William pun meminta maaf dan meyakinkan kalau itu hanyalah masa lalu yang tak perlu dicemburuinya. Meski sebenarnya William sendiri masih sulit melupakan kenangannya. Finding a 47-game winning streak. Keesokan harinya mereka pun berkumpul untuk bermain game. Permainan mereka adalah seputar pertanyaan sejarah yang tentu saja hal yang sangat mudah bagi Jenny. 56 at the World's Fair. Alice kemudian mengejek ayahnya yang kalah dan seorang penggemar astrologi yang tidak berhasil memperkirakan kedatangan sebuah komet yang dinamainya sendiri dengan nama Della, di mana mereka mengira kalau itu adalah nama panggilan bibi William. Namun William dan Jenny tahu kalau Della adalah nama panggilan untuk Adeline. Saat permainan usai, Jenny pun berjalan-jalan di luar rumah dan tak sengaja bertemu dengan William. Jenny segera bertanya pada William tentang komet yang dinamai Della. William pun menjelaskan kalau ia gagal memperkirakan kedatangan komet itu, sebagaimana ia juga gagal menjadikan Adeline sebagai istrinya. Saat itu William sudah siap untuk melamar Adeline di sebuah taman, namun gadis yang ditunggunya tak pernah datang. Dengan perasaan yang campur aduk, Jenny pun berkata kalau Adeline juga mencintai William. She loved you too. Pagi harinya mereka bertemu lagi. Saat hendak mengambil serangga di rambutnya, tak sengaja William melihat bekas luka di tangannya. William kemudian mencari foto lamanya dengan Adeline. Ternyata luka yang dimiliki Jenny sama persis dengan yang dimiliki Adeline. William pun menyadari sesuatu dan segera menyusul Jenny. Tanpa basa-basi lagi, William pun berkata kalau ia yakin Jenny adalah Adeline. Awalnya Adeline mencoba mengelak, namun bekas luka di tangannya tak bisa membuatnya berbohong lagi. William pun memaksa Adeline untuk menceritakan yang sebenarnya. Adeline seketika menangis dan mengakui semua kecurigaan William. Ia pun mengaku kalau sebenarnya saat itu ia sangat ingin menceritakan hal tersebut, namun ia sangat takut dan memilih pergi. Adeline. Adeline, please. Adeline. Alice yang tak tahu apa-apa lalu mendapati pesan yang ditulis Adeline. Dengan dukungan ayahnya, Alice pun segera menyusul Adeline. Di perjalanan, Adeline masih teringat pada Alice.
Ia pun menghentikan mobilnya dan teringat kembali dengan kata-kata Fleming. Kini ia pun berniat untuk kembali, namun sayang sebuah mobil menabraknya. Adeline pun terlempar dari dalam mobil dan ia tak sadarkan diri. Untunglah Alice menemukannya. Salju pertama pun turun lagi. Jantung Adeline pun berhenti berdetak. Alice berusaha mengembalikan detak jantungnya namun tak berhasil. Para medis akhirnya datang dan berhasil mengembalikan kesadarannya. Peristiwa yang persis sama ketika ia mengalami kecelakaan pada tahun 1935. Adeline akhirnya membuka identitasnya pada Alice. God, what happened? I'm Jenny's grandmother. He knows. He knows. Setahun kemudian, Adeline dan Alice pun bersiap-siap untuk merayakan acara tahun baru. I'm ready to. Wow. Are you sure you don't want to come with us? Saat akan pergi, Adeline tak sengaja melihat sesuatu di cermin. Ia mendapati sehelai rambutnya yang sudah memutih. Entah bagaimana caranya, Adeline pun sadar kalau ia telah sembuh dan kembali normal. Ia sangat terharu dan tak sabar lagi untuk bagaimana merasakan menua. Adeline's heart was struck by the defibrillator pains regained their pliability. Akhirnya perhitungan William tentang kedatangan komet Dela terbukti benar. Malam itu komet Dela kembali melewati bumi. Meski terlambat 50 tahun, namun masih cantik dan indah seperti Adeline. Film ini disutradarai oleh Lee Toland Krieger dan dirilis pada 24 April 2015. Film ini dibintangi oleh aktor-aktor besar seperti Blake Lively, Harrison Ford, dan Michelle Huisman. So too, it's so cool. 5 or 6 years ago, and I read it. Sebelum melakukan syuting ini, ternyata banyak aktris yang membatalkan peran mereka. Seperti Natalie Portman awalnya ditunjuk untuk berperan sebagai Adeline, namun akhirnya ia pun membatalkan mengambil peran itu. Setelah mendengar Harrison Ford dan Blake Lively akan membintangi film ini, Michelle Huisman tak berpikir panjang lagi ketika diberikan tawaran untuk berperan sebagai Alice. I was hungry. Yeah. Menurut Blake Lively, ia merasa beruntung mendapatkan peran sebagai Adeline. Menurutnya, ini adalah film romantis sekaligus unik dan tak biasa. Didn't expect anything. Every moment is different than you expected. Been doing since I was 15, and it was. Awalnya, para kru kesulitan mencari pemeran William atau Harrison Ford saat masih muda. Mereka kemudian menemukan seorang model bernama Anthony Ingruber lewat YouTube channel. Setelah berbagai aktris tak jadi mengambil peran Adeline, sang sutradara sangat senang ketika Blake Lively mengambil peran ini. Sang sutradara lalu berkata kalau Blake sangat cocok dengan Adeline karena kecantikannya yang klasik. That this is a movie about the beauty in growing old, and of taking this journey with Adeline through all the Michelle Huisman mengaku kalau saat premier film ini, ia juga terpaksa membagi waktu karena film The Game of Thrones yang dibintanginya juga siap tayang. Our movie is having its premiere, and Demikian 7 fakta menarik tentang film The Age of Adeline. Semoga kamu terhibur dan sampai jumpa.